Bapak dan Ibu, seperti Pak Haji bilang tadi, di RDAY itu sholat qobliyah badiah itu wajib, bukan sunnah. Kenapa Pak? Singkat saya sampaikan. Kalau sholat fardu yang kita kerjakan, itu ibaratkan kita kerja di perusahaan itu gaji pokok Pak. Contoh 7 juta, ya sudah segitu aja. Nggak lebih, nggak kurang. Maka itu Allah ciptakan ada sholat sunnah qobliyah badiah 12 rakaat. Sholat qobliyah badiah itu ibaratkan kalau kita kerja ada seserannya, tambahannya. Mau lebih dahsyat lagi lembur malam itu ada sholat tahajud. Mau mantap lagi tambah sholat duha. Karena kenapa Pak? Sekolah pun kita tinggi-tinggi Pak, selesai kita dari tempat kuliah, dosen tidak bisa menjamin selesai kau kuliah ini, kau jadi orang sukses, nggak bisa. Bapak sakit, ibu sakit, berobat ke rumah sakit terbaik pun di Jakarta, makan obat 3x1, 1x1, dokter tidak bisa menjamin minum obat ini besok sembuh. Tapi Allah menjamin Pak, perbaiki sholatmu, hidupmu kan ku perbaiki. Hebatnya sholat itu Pak, berbisik kita di tanah tapi terdengar sampai ke langit. Yakinlah, karena janji Allah lebih indah daripada matahari terbit. Perbaiki sholat, pantaskan diri. Ini yang lucunya itu kita pengen jadi orang yang kaya raya tajir melintir tapi jauh dengan yang memberikan kekayaan. Tapi jangan didatangin kata Pak Haji. Karena syarat datangin mati dulu. Benar juga kalau saya bilang itu kan. Pak, dekatlah dengan memberi rezeki. Karena rezeki itu yang beri Allah, bukan manusia. Manusia hanya perantara. Karena kenapa? Duduk di antara dua sujud, Bapak selalu ucapkan. Apa doanya? Robik firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni. Warzukni minta rezeki kan? Maka dari itu jagalah sehari 40 rakaat. Qobliyah badiah jangan tinggal. Sholat tahajud, paksain Pak tahajud. Harus paksain. Saya lihat teman-teman saya yang jaga sholat tahajud saldonya tidak pernah di bawah 1 miliar. Karena kenapa? Allah jamin. Memang berat sholat tahajud itu Pak, tapi tantangan luar biasa. Maka dari itu paksakan Pak. Yang lebih dahsyat lagi, paksakan bersedekah. Karena kenapa? Ingat Pak Bu, di akhirat sana para penghuni itu minta izin kepada Allah hanya 1 detik untuk hadir di dunia, hanya untuk apa? Bersedekah, mumpung masya Allah kasih kesempatan kita hari ini. Paksain. Nah, jangan bolong sedekah subuhnya Bu Pak. Jangan bolong. Nah, lebih dahsyat lagi, Pak Haji menyarankan sedekah Jumat berkah. Udah banyak testimoni Pak. Salah satu testimoni, salah satu jemaah kita yang saya pun juga kaget itu Pak. Jadi singkat cerita, beliau itu istrinya divonis dokter cancer. Operasi membutuhkan uang 60 juta. Beliau waktu itu jumpa saya di sini 1 bulan yang lalu, tepat malam Jumat. Cerita, gimana ya Pak Ustadz? Udah, besok kau ke rumah sakit daftar aja. Uangnya nggak ada, daftar aja dulu. Daftar, dapatlah jadwal operasi 2 minggu kemudian. Saya suruh paksa dia sedekah subuh, sedekah Jumat berkah. Sedekah Jumat berkah itu Pak, sedekah potong sapi di sini minimal 1 juta. Paksain Pak. Nah beliau ada 1,5 juta kemarin, paksain. Tahu Pak? Satu saya sampaikan ke beliau, Om, saya bilang, sakit istri itu sudah seizin Allah belum? Sudah. Berarti hanya Allah yang bisa mengangkat penyakit itu. Nggak ada orang lain. Sama seperti hutang yang terjadi dalam hidup kita, permasalahan hidup kita hari ini, anugerah dalam hidup kita itu sudah seizin Allah dan hanya Allah bisa menyelesaikan. Nggak ada manusia. Dan Allah yakin kita bisa melewatinya. Kok kita ragu dengan Allah? Bapak Ibu tahu Pak? Keluar jadwal operasi, 5 hari kemudian minta DP. Nelpon saya lagi. Pak Ustadz gimana? Bro, yakin. Jangan kau tinggalkan sholat qobliyah ba'diyah, tahajud duha terus. Dia bilang, saya belum bisa sampai 12 juz. Kadang 3 juz dia Pak. Paksain, akhirnya dapatlah 8 juz. Apa Ibu tahu? Seminggu kemudian diminta DP, ditelepon dari temannya. Om, ada bisa cariin alat berat nggak ekskavator 3 unit? Tahu Pak Bu, 1 ekskavator dia dapat komisi 20 juta, akhirnya istrinya operasi dengan gratis. Tepuk tangan dong. Orangnya ada waktu di sini. Waktu itu datang juga sempat setelah istrinya, mau sedih saling itu. Setelah istri operasi itu datang sini, dia ijab dengan anak yatim kurung. Dia ijab anak yatim kurung, dia sedekah lagi 1 juta. Paksain sedekah itu. Kisahnya Mas Abi itu luar biasa. Saya pernah ngobrol iseng, saya tanya, dia bilang, Bang, pertama-tama tuh Pak Haji ngapain? Sedekah. Awal-awal Bang Abi itu ngeluh, sedekah lagi, sampai jual cincin pernikahan Pak Haji ya? Cincin. Sampai jual cincin pernikahan Bang Abi itu. Bu, ternyata setelah saya pelajarin, salut dengan Bang Abi itu, sedekah itu bukan soal apapun, tapi soal nyali kita Pak. Bang Abi waktu datang ke sini, mega uang 700 ribu, 500 disedekain, 200 ribu dia pulang. Itu kondisi belum punya apa-apa.
Sedikit saya kasih kisi-kisnya, Bang Abi itu, Pak, Bu, dulu pernah ditagih utang sampai meluk anaknya di dalam rumah dan itu pun ngontrak. Waduh, sedih luar biasa. Tapi sekarang luar biasa. Saya pernah waktu bulan puasa diajak buka bersama di sana, belajar dari dia. Kalau Bang Abi bisa, kita pasti bisa. Pak, Bu, kenapa Pak Haji mendirikan RDIY dan konsul seperti ini? Pak Haji ini perjuangannya luar biasa untuk bisa mencapai ini. Nah, Pak Haji ingin kita tuh tidak perlu melewati masa sulit. Pak Haji ingin kalau bisa cepat besok terkabul semua hajat kita, hutang kita semua lunas. Itulah tujuan kita kumpul pada hari ini. Nah, yang harus kita lakukan pada hari banyak-banyak bersyukur, Pak. Pertanda Allah ingin mengabulkan hajat kita, Allah izinkan kita berkumpul semua di sini. Itu sudah jalan Allah, Pak. Dan Allah izinkan Bapak bisa sholat tahajud berjamaah. Ingat, salah satu doa dan hajat dikabulkan itu di dalam sholat. Allah izinkan kita bisa sholat di sini. Pertanda, sebentar lagi akan Allah kabulkan. Pantesin diri. Satu, caranya terima takdir Allah. Terima kasih ya Allah, karena hutang inilah hamba bisa datang ke RDIY dan hamba bisa semakin taat kepada Engkau. Karena hutang inilah hamba semakin ingat kepada Engkau. Ya Allah, ya Rob, hutang ini Engkau yang menghadirkan dan hanya Engkau yang bisa menyelesaikan. Hamba pasrahkan kepadamu. Kenapa Pak, Bu? Ada amalan yang lebih tinggi selain naik haji, umroh, bersedekah dan memuliakan anak yatim. Apa itu? Terima takdir Allah. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini menjadi takdir kita, Pak. Dan semoga apa yang kita rencanakan ini sesuai dengan rencana Allah. Bila tidak, harus yakin dan percaya rencana Allah lebih indah daripada rencana kita. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hib lana min amrina rasyada. Saya doakan Pak, Bu, bila rezeki kita masih di atas langit, besok pagi Allah turunkan. Bila rezeki kita masih di dalam bumi, besok Allah keluarkan. Dan bila rezeki kita masih haram, Allah sucikan dan halalkan. Dan bila rezeki kita masih sulit, besok pagi Allah mudahkan. Dan bila rezeki kita masih jauh, Allah dekatkan. Dan seandainya detik ini rezeki kita masih kurang, Allah cukupkan. Karena tidak ada yang terindah di dunia ini selain Allah cukupkan rezeki kita. Pak, Bu, tubuh kita ini sibuk mengejar apa yang belum kita dapat, tapi lupa mensyukuri bahwa sesungguhnya yang Allah titipkan lebih dari itu. Jangan nunggu dapat 10 miliar baru bersyukur, tapi syukurin mata sehat, badan sehat, kaki sehat, anak, istri, semua kita sehat Pak, Bu. Untuk apa pegang uang 1 triliun tapi cuci darah seminggu 4 kali? Karena rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki yang paling tinggi kesehatan. Dan rezeki yang paling utama diwafatkan dalam keadaan tobat dan husnul khotimah. Pak Haji ingin kita kejar akhiratnya, Bu. Lihat, paksain sholat, paksain sedekah, paksain muliakan anak yatim. Saya yakin dan percaya, bila Bapak dan Ibu telah mensyukuri apa yang Allah titipkan, demi Allah, Allah mengatakan, kan ku berikan kenikmatan yang lebih kepada hambaku yang bersyukur. Mulai hari ini Pak, coba mensyukuri badan yang sehat, mensyukuri bisa berkumpul dengan keluarga, mensyukurin semua yang terjadi. Demi Allah saya katakan, kecil Pak untuk merubah hidup kita. Karena Allah merubah malam menjadi siang hitungan detik, apalagi hanya merubah hidup kita. Maka dari itu, yuk sama-sama kita pegang jantung kita sebelah kiri ini Pak. Karena akan ada hari di mana jantung ini akan berhenti berdetak. Bapak mungkin lupa kita banyak mengirimkan Al-Fatihah untuk orang lain, tapi lupa mengirimkan Al-Fatihah dalam diri sendiri. Karena sesungguhnya itu yang paling dahsyat. Pegang kita jantung sebelah kiri, ucapkan Assalamualaikum dan nama dalam kita. Assalamualaikum Muhammad Kemas Fanazir bin Almarhum Kemas Fanazir Kemala. Ya Allah ya Rob, ampun dosa hamba. Izinkan hamba esok pagi untuk menjemput rezekimu yang berkah melimpah seperti air zam-zam mengalir. Tolong ya Allah ya Rob, titipkan kami harta yang berkah melimpah agar kami dapat berjuang dengan harta yang kau titipkan. Ya Allah, kami yakin dan percaya Engkau pasti mendengarkan doa-doa kami ya Allah ya Rob. Kami yakin dan percaya esok pagi pasti Engkau kabulkan doa dan hajat kami ya Allah ya Rob. Karena hanya kepada Engkau lah kami meminta, hanya kepada Engkau lah kami memohon, dan hanya kepada Engkau lah kami menjadikan doa ya Allah ya Rob. Dengan wasilah kami mengirimkan Al-Fatihah dalam tubuh ini ya Allah. Hapuskan dosa kami dan esok pagi pasti Kau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis pulang dari Mekah, badan menjadi gembul. Perbanyaklah bersedekah, besok hajat pasti terkabul. Tepuk tangan buat kita semua.